sudah naik dari level ritual yang paling rendah itu ke level spiritual, kita tetap Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Dan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang pasca pertandingan melawan Irak, dan tentu saja banyak yang menyoroti Hernando Ari berkenaan dengan blundernya. Tapi jangan khawatir, sekarang fans timnas kita itu semakin lama semakin dewasa dan semakin bijaksana karena pola dari komentarnya itu cenderung mengarah kepada hal yang sangat positif. Jadi meskipun ada satu dua orang memberikan nyinyirannya atau menghujat, itu tidak banyak, hanya beberapa saja, dan itu pasti tenggelam di antara komentar-komentar yang positif dan memberikan dukungan buat Hernando Ari secara khusus dan tim nasional Indonesia secara umum. Nah, itu ditambah lagi dengan ekspresi gestur dari Hernando Ari yang menunjukkan rasa tanggung jawab atau rasa bersalah yang sangat dalam. Kita lihat itu ekspresinya. Satu sisi ini satu bentuk kejujuran hatinya Hernando Ari dan menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang Hernando Ari melakukan kesalahan dengan sengaja. Sebuah kesalahan pasti dilakukan secara tidak sengaja. Dan tentunya sebagai timnas yang sangat bijaksana, kita tidak akan menghapus semua sentuhan emas dari Hernando Ari terhadap bola sehingga gawang kita itu lebih banyak diselamatkan daripada sekedar satu blunder ini. Kita tahu Hernando ini orang yang sangat mau belajar dari segala kesalahan maupun dari semua pengalaman pertandingan, sehingga dia biasa membuat catatan-catatan atas kesalahan-kesalahan dan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Dan itu yang membuat kita harus yakin dengan Hernando Ari. Cuman yang membuat kita khawatir adalah dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Hernando Ari, gestur yang kita tangkap dari Hernando Ari, itu apakah nanti dia akan bisa bangkit? Kalau saya sih masih yakin, karena Hernando Ari sendiri, selain dia memang merasa bersalah dan dia juga tipe pembelajar, kita melihat dukungan moral dari para fans ini cukup membesarkan hati Hernando Ari. Saya yakin dia akan bisa bangkit kembali, apalagi ketika dia menyadari bahwa pertandingan berikutnya ini adalah pertandingan yang menentukan dan tidak boleh lagi noleh ke belakang. Jadi kita harus terus maju, pantang menoleh ke belakang. Nah, ini yang harus dilakukan oleh timnas dan terkhusus Hernando Ari. Nah, itu yang saya yakini secara pribadi, saya yakin Hernando Ari pasti akan bangkit. Dan seluruh personel atau pemain timnas itu pasti akan memberikan semangat buat Hernando Ari, termasuk para fans ini yang paling vibes-nya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu vibes positifnya untuk memberikan support kepada Hernando Ari. Nah, sekarang kita akan beralih ngomongin soal fans-nya ini. Saya melihat fans ini semakin bijaksana, semakin dewasa, sehingga jumlah yang menghujat itu sudah mulai tenggelam dengan yang mendukung, yang mensupport. Apalagi kalau punya hati, itu pasti tahu lah bagaimana ekspresi dan rasa bersalah dari Hernando Ari. Dan juga pasti melihat proses yang sudah ditempuh oleh para pemain timnas. Mereka sudah berjibaku di lapangan. Kemarin Pak Erik sendiri juga sempat tidak bisa menahan air matanya. Karena Pak Erik itu berharap perjuangan keras timnas ini memetik hasil yang manis, yang setimpal dengan usaha keras yang mereka lakukan. Tapi ternyata hasil itu tidak bisa mengobati atau tidak bisa memuaskan hati para pemain karena tidak sebanding dengan upaya keras mereka dengan hasil akhirnya. Nah, itu yang membuat seluruh fans ini mulai bersimpati.
terhadap upaya kerja keras yang dilakukan oleh timnas. Ini berbeda banget ya dengan timnas-timnas sebelumnya, dengan mohon maaf tanpa mengecilkan peran atau arti dari timnas sebelumnya, ini kita sedang berada di dua dua poin ya yang bisa kita hargai. Kalau kita ndak dapat kemenangan atau ndak dapat hasilnya, kita masih dapat prosesnya. Artinya orang yang punya hati, fans yang punya hati, pasti tidak hanya melihat hasilnya. Ketika hasilnya mengecewakan, pasti menghargai seluruh upaya berjibaku baik itu ketika latihan maupun ketika berada di dalam lapangan saat pertandingan. Itu mereka sudah berjibaku. Penonton itu langsung melihat, baik itu yang berada di stadion secara langsung maupun yang melihat lewat layar kaca, itu pasti melihat situasi atau suasana atau kerja keras dari para pemain. Yang punya hati pasti menghargai proses itu. Nah, ini berbeda dengan timnas terdahulu yang mungkin barangkali para fans itu tidak hanya dikecewakan oleh hasil, tapi juga dikecewakan oleh proses. Artinya permainan mereka di atas lapangan itu seperti apa. Nah, ini memang tidak seluruh seluruh timnas itu menampilkan permainan yang buruk, enggak. Tapi kerja keras kali ini, upaya yang dilakukan tidak hanya oleh pemain, tidak hanya oleh official, tidak hanya oleh pelatih, bahkan oleh federasi pun juga sangat keras upaya yang dilakukan. Sehingga ketika hasilnya belum memuaskan, jadi bukan tidak memuaskan, tapi belum memuaskan, itu kita masih bisa menghargai prosesnya. Ini ada kenaikan kalau kemarin kita sering membahas kenaikan level timnas atau para pemain ya, tapi ini juga ada kenaikan level dari fans, dari supporter. Ini yang membuat saya secara pribadi kagum ya. Dan saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga pasti kagum dengan kenaikan level dari fans atau supporter ini. Jadi mereka sudah pada naik dari level ritual mungkin, yaitu fans-fans yang hanya mendukung saat menang atau mendukung saat berjaya, saat permainan bagus, tapi kemudian meninggalkan ketika kalah. Ini fansnya sudah tidak seperti itu lagi. Fans kali ini sudah naik dari level ritual yang paling rendah itu ke level spiritual. Wah, ini seperti berlebihan ya, tapi memang begitulah levelnya. Sama kayak ketika kita beribadah, ketika kita hanya berada pada level ritual, maka yang ada kan cuma gerakan badan saja. Ya, terutama yang mungkin barangkali seperti saya yang muslim. Kita tahu sholat, kalau hanya mengandalkan gerakan saja tanpa penjiwaan, maka itu levelnya ritual. Ritual hanya kewajiban-kewajibannya saja. Tapi kalau sudah levelnya spiritual, itu ada penghayatan, ada menyatunya raga ini dengan jiwa. Ya, jiwa inilah yang ada sekarang di para fans atau para supporter ini. Bahwa mereka tidak akan pernah hilang jiwa timnas dari hati mereka. Nah, itu terbukti dari beberapa komentar bahwa apapun hasilnya kita tetap Garuda. Itu komentar yang bagus banget. Terus ada yang juga menyemangati bahwa ini proses, ini bagian dari belajar. Terbukti dari tren permainan kita sebenarnya bagus. Hanya karena hasil kita tidak mungkin mengingkari proses itu. Nah, ini yang membuat saya kagum. Terima kasih sekali buat para fans dan supporter timnas yang semakin positif kali ini. Semoga dengan positifnya para fans atau supporter ini akan meningkatkan performa, meningkatkan semangat para pemain dan kemudian akan menghasilkan atau memetik hasil yang bagus nanti ketika bertemu dengan Filipina. Demikian opini, analisis, dan semangat saya atau motivasi saya buat para pemain maupun para supporter, ofisial maupun federasi. Terima kasih sudah berjuang dengan baik, sudah berjuang dengan bagus. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Dan juga beri dukungan buat timnas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.